Tapi kita tetap harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Di antaranya dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan ini, yaitu yang pertama mencuci tangan dengan sabun. Kemudian kita harus menghindari bersentuhan atau kontak fisik dengan orang lain. Selalu gunakan masker jika kalian akan bepergian keluar rumah, dan jauhi kerumunan. Jangan bergerombol, hindari keramaian, dan selalu jaga kesehatan dengan tetap bekerja di rumah, belajar di rumah, serta beribadah di rumah saja. Kemudian kita harus melakukan social distancing dengan menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Dan jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera hubungi dokter atau tenaga medis dan instalasi kesehatan yang terdekat. Oke guys, kita akan segera memasuki persamaan eksponen bentuk 6 ya, yaitu fx pangkat gx sama dengan 1. Ini kalau di buku-buku seperti Erlangga ataupun buku yang lainnya kadang tidak dijelaskan ya. Jadi ini mungkin ada sedikit berbeda dari materi yang ada di buku, tapi karena ini kadang juga soal seperti ini muncul, maka saya jelaskan dan saya anggap ini sebagai persamaan eksponen yang ke-6, yaitu fx pangkat gx sama dengan 1. Nah, di sini tidak seperti video saya sebelumnya yang penyelesaiannya sudah saya tuliskan. Ini penyelesaiannya tidak saya tuliskan dulu agar kita berlatih menalar. Ya, karena persamaan eksponen itu bentuknya cukup banyak, kita tidak hafal setiap tahapan-tahapan penyelesaiannya atau setiap kemungkinan-kemungkinannya. Maka di sini penting kita untuk mencoba berlatih ya, menalar. Oke. Fx pangkat gx artinya ada sebuah bilangan berpangkat ya, misalkan ada sebuah bilangan berpangkat yang hasil akhir nilai pangkatnya adalah 1. Saya yakin sebagian besar kalian sudah langsung kepikiran, oh berarti nilai yang memenuhi ini contohnya adalah kalau yang dipangkatkan itu 1 ya. Kalau dipangkatkan itu 1 kan berapapun yang di sini ya, berapapun yang gx itu nggak ada masalah, mau diisi 5 ya boleh, diisi 100 ya boleh, tetap hasilnya 1. Oh berarti untuk syarat yang pertama yang memenuhi, kalau ada fx pangkat gx sama dengan 1 harus fx sama dengan 1, karena kan 1 dipangkatkan berapapun pasti 1. Karena di sini gx-nya berlaku berapapun, 1 dipangkatkan min ya tetap 1, 1 dipangkatkan setengah ya tetap 1. Maka tidak ada syarat ya, karena berlaku bilangan berapapun. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, kalau kalian ingat bentuk 3 ya, kalau kalian ingat bentuk 3, kalau misalkan fx-nya ternyata bukan 0, bukan 1, misalkan 10. Ada nggak kira-kira mungkin ya 10 dipangkatkan sesuatu hasilnya 1? Oke, saya yakin sebagian kalian langsung ingat. Dipangkatkan 0, betul ya, dipangkatkan 0 1, 11 dipangkatkan 0 1, 1 juta dipangkatkan 0 juga 1. Jadi yang menghasilkan bilangan berpangkat nilainya 1 adalah yang kedua, gx-nya harus 0. Apakah ini ada syarat? Nah, apakah semua bilangan dipangkatkan 0 menghasilkan 1? Kalau ada yang menjawab iya, hampir betul, tapi tidak tepat ya. Karena kalau ternyata yang dipangkatkan ini 0 ya. 0 pangkatkan 0, apakah ini 1? Nah, ya. Sudah saya jelaskan di bagian sebelumnya, kalau ada 0 pangkat 0 ya istilahnya tidak tentu ya, atau mudahnya untuk di matematika SMA anggap aja 0 pangkat 0 itu nggak ada ya untuk sementara. Sehingga oh berarti gx-nya bisa 0, tapi ini harus ada syarat. Ya, syaratnya adalah fx-nya nggak boleh 0. Jadi asal fx-nya nggak 0, itu nggak masalah ya. Itu. Kemudian ada lagi nggak bilangan berpangkat selain fx-nya 1, selain pangkatnya 0 yang bisa menghasilkan hasil akhirnya 1? Ada yang tahu? Nah, mungkin ada yang sudah kepikiran. Yang bawah, Pak.
yaitu fx-nya kira-kira berapa bilangan yang kalau dipangkatkan menghasilkan 1. Fx-nya harus min 1, betul ya. Karena min 1 pangkat 2 berapa? 1 ya. Min 1 pangkat 26 1 ya, karena min 1 pangkat genap 1. Oh, berarti untuk yang ketiga syaratnya adalah pangkatnya atau gx itu harus genap. Karena kalau ini ganjil M1 pangkat 3 itu ya nggak akan 1 karena hasilnya min 1. Apalagi pecahan ya. Jadi kalau ada min 1 pangkat setengah misalkan gitu ya nggak akan nilainya 1. Gitu ya. Jadi nah inilah 3 penyelesaian setiap kalian bertemu bentuk fx pangkat gx hasilnya 1, yaitu fx-nya 1, gx-nya 0 tapi ada syarat, dan fx-nya min 1 juga ada syarat gx-nya genap. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan mencoba soal ini satu ya. Kalau dari contoh soal berarti ini yang dipangkatkan itu kita anggap ya ini sebagai fe. Pangkatnya kita anggap sebagai gx. Nah, langkah yang pertama yang mungkin memenuhi syarat adalah fx-nya harus 1. Ya, fx harus 1. Berarti fx-nya itu kan 2x min 3. Berarti 2x min 3 nilainya harus 1. 3-nya pindahkan ke kanan jadi plus. 1 plus 3, 4. Berarti x-nya 2. Apakah ini memenuhi? Tentu ya, karena ini tidak ada syarat. Jadi pilihan berapapun pasti memenuhi. Syarat yang kedua atau kemungkinan yang kedua adalah gx-nya 0. Ya, tapi syaratnya fx tidak 0 ya. Fx tidak boleh 0. Nah, itu nulisnya gitu. Oke, kita mulai. Gx-nya adalah 3x plus 6 sama dengan 0. Berarti 6-nya kita pindahkan ke kanan jadi min. 3x sama dengan min 6. X-nya sama dengan min 6 bagi 3 min 2. Nah, apakah memenuhi syarat? Ya, kita cek saja ya. Fx itu kan 2x min 3. Ya, Fx itu 2x min 3. Kalau X-nya sekarang diganti min 2, berarti kan 2 kali min 2 min 3. Berarti min 7. Berarti tidak 0. Oh, ya sudah. Berarti ini memenuhi syarat. Sehingga untuk X-nya min 2, dia memenuhi. Oke, ini kolom sebelah kanan sudah saya hapus. Kemudian kita ke bagian yang ketiga, yaitu Fx sama dengan min 1. Syaratnya harus Gx genap. Oke, fx sama dengan min 1, berarti 2x min 3 sama dengan min 1. 2x sama dengan min 3 pindahkan ke kanan jadi plus, min 1 plus 3, 2. X sama dengan 1. Ya, apakah memenuhi Gx genap? Gx-nya itu 3x plus 6. Ya, 3x plus 6, x-nya tapi kan 1, berarti 3 kali 1 plus 6. 3 kali 1, 3 tambah 6, 9. Genap atau tidak? Tidak. Ya, sehingga untuk X sama dengan 1, dia tidak memenuhi. Ya, kalau kamu masukkan ke sini, kalau misalnya X-nya diganti 1, kan nanti ketemunya min 1, yang atas 9. Kan tidak 1 ya, apakah 1? Tidak ya, sehingga untuk yang tidak 1 tidak memenuhi, sehingga jawaban akhir untuk soal ini X yang memenuhi. Nah, ini harusnya di bagian bawah ya, kesimpulan, cuma ya space-nya udah penuh, jadi di sampingnya aja nggak apa-apa. Jadi X yang memenuhi ya, untuk mempunyai ini malah ya, memenuhi adalah X sama dengan
2 atau min 2 ya. Oke, seperti itulah cara kita mengerjakan soal persamaan eksponen bentuk 6 ya. Nanti juga akan saya perdalam lagi di materi atau di bagian variasi soal persamaan eksponen bentuk 6. Sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Sampai jumpa. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai konsep persamaan eksponen bentuk yang ketujuh. Jadi kalau di materi matematika peminatan kelas 10 ini persamaan eksponen yang terakhir ya, sampai 7, sebenarnya cukup banyak. Oke, tapi nggak masalah. Nah, ini kombinasi antara persamaan eksponen dengan persamaan kuadrat. Jadi bentuknya nanti adalah selalu berbentuk A kali fx kuadrat ditambah b kali fx ditambah c sama dengan 0. Kemudian ada beberapa langkah yang nanti akan bisa kalian coba, atau kita akan coba untuk menyelesaikan persamaan bentuk 7. Ini yang pertama, yang paling penting adalah persamaan harus berbentuk seperti ini dulu. Jadi harus berbentuk A kali fx kuadrat ditambah b kali fx ditambah c sama dengan 0. Artinya kadang di soal belum berbentuk seperti ini, maka kita harus rubah dulu. Kemudian kita bisa mengganti fx dengan variabel yang lain. Jadi misalkan fx sama dengan y. Jadi nanti kalau x-nya diganti y, kan berarti menjadi persamaannya a kali y kuadrat ditambah b kali y ditambah c sama dengan 0. Ini kan jadi persamaan kuadrat. Kemudian kalau sudah sampai persamaan kuadrat, ya untuk menentukan nilai y-nya, kita gunakan rumus ABC ataupun pemfaktoran. Ya, umumnya sih seringnya pemfaktoran bisa. Ya. Kemudian yang terakhir, karena kita mencari x bukan y, ya disubstitusikan kembali yang tadi. Y sama dengan fx, disubstitusikan kembali, nanti baru kita ketemu nilai x. Oke, untuk soal yang pertama ya, contohnya ya satu aja. Tapi secara umum nanti ini cukup untuk mewakili soal persamaan eksponen bentuk 7. Oke, nah di sini mula-mula kan belum berbentuk yang ada kuadratnya. Di sini padahal soalnya harus berbentuk yang ada kuadratnya. Kuncinya adalah di bagian yang paling depan ini. Oke ya. Nah, saya akan bantu untuk cara mengubahnya. Secara teori 2 pangkat 2x itu kan 2 pangkat 2. Nah, bisa diubah dalam bentuk seperti ini. Ini kan artinya 2 pangkat 2 dipangkatkan x, berarti 2 pangkat 2 kali x. Berarti ya 2 pangkat 2x. Ya, ini kalau diubah dalam bentuk kurung seperti ini. Kemudian, nah ini yang penting di sini. Secara teori, karena 2 kali x itu kan ya sama saja dengan x kali 2. Berarti posisinya bisa ditukar ya, karena yang penting yang di sini pangkatnya kan kalau yang bentuk kiri 2 kali x ya tetap 2x, tapi kalau yang kanan kali 2 ya tetap sama nilainya 2x, artinya tidak ada yang berubah. Cuma kan sekarang kita memperoleh bentuk baru. Oh ternyata 2 pangkat 2x itu sama dengan yang ini, sama dengan 2 pangkat x kuadrat ya. Sehingga karena ini sama dengan 2 pangkat x kuadrat, bisa kita tuliskan di bawahnya. Oh, ini sama aja 2 pangkat x kuadrat dikurangi 6 kali 2 pangkat x ditambah 8 sama dengan 0. Ya. Oh, ini berarti sudah berbentuk seperti yang persamaan 1, yaitu sudah ada yang bentuknya kuadrat. Nah, kemudian A-nya berapa? Oh, ini kalau tidak ada di depannya itu kan A-nya berarti 1. Ya, ini A, B-nya min 6, C-nya berarti 8. Kemudian kita ganti. Di sini kan fx-nya berarti yang 2 pangkat x ya. 2 pangkat x dengan variabel yang lain. Ya, kalau di atas saya misalkan y, cuma nggak harus selalu y ya. Bisa aja A, bisa aja x, bisa aja n gitu ya, dan sebagainya. Kita ganti 2 pangkat x itu sebagai A. Berarti kan nanti yang ini diganti A, berarti itu menjadi A kuadrat. Ini juga diganti A, berarti min 6 kali A, berarti min 6A ditambah 8 sama dengan 0.
Kemudian pemfaktoran ya, ini silahkan nggak kalau yang masih bingung pemfaktoran dilihat lagi video saya terkait materi pembahasan pemfaktoran ya. Untuk yang sudah paham ya, dikali ketemu 8 dan jumlahnya min 6, berarti kita boleh A min 2 kali A min 4 ya. Sehingga kalau ini masing-masing kita sama dengan kan 0, A min 2 sama dengan 0, berarti A nya adalah 2 atau A nya adalah 4. Nah, sampai di sini. Oke, nah ini berarti baru sampai tahap yang ketiga, menentukan nilai atau nilai variabel yang kita temukan sudah ketemu. Yang terakhir tinggal disubstitusikan. Oke, ini ya, ini karena space-nya sudah habis, saya tuliskan di sebelah kanan saja. Kita kembalikan lagi ke sini. A sama dengan 2 atau A sama dengan 4. Ingat di sini kita kan mencari X, bukan mencari A. Sehingga kalau baru ketemu A, A-nya dikembalikan lagi ke bentuk awal. A itu 2 pangkat X. Ini ya, A itu 2 pangkat X. Berarti kan ini bisa kita ubah jadi 2 pangkat X sama dengan 2. 2 itu ya 2 pangkat 1. Atau yang ini juga sama, A-nya diganti 2X, angka 4 diganti 2 pangkat 2. Sehingga, oh ini 2 pangkat, ini 2 pangkat bisa dicoret, ini 2 pangkat, 2 pangkat juga bisa dicoret. Sehingga hasil akhir untuk soal ini, X-nya adalah 1 atau X sama dengan 2. Ya, seperti itu cara penjelasannya. Oke, kalau yang masih belum paham atau perlu variasi soal yang lain, nanti akan saya bahas tapi di video yang lain ya, biar durasi video ini tidak terlalu panjang. Oke, seperti itu dulu. Silahkan kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian, sampai jumpa.